Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kasih Tuhan ada beserta dengan kita dimanapun kita berada. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Ini kiranya menjadi deklarasi dalam kehidupan kita dan mengizinkan Tuhan terus mengubahkan kita melalui firman yang kita renungkan dan kita baca. Hari ini kita akan merenungkan Amsal 28 ayat 9. Amsal 28 ayat 9 berkata demikian, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Ada satu catatan yang penting tentang apa yang kita dengar, ya seperti yang juga kita sedang renungkan pada bulan ini. Ya, siapa memalingkan telinganya? Nah, ini adalah bagian yang dapat dijelaskan mempunyai pengertian yang sama. Mendengar tapi tidak mendengarkan atau tidak dengar-dengaran seperti tema kita hari ini. Nah, ini menjadi satu hal yang kita perlu renungkan ketika ayat ini berkata siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum. Saat kita tidak mendengarkan firman dengan baik, ya, ada bagian-bagian yang menjadi catatan yang kita perlu lihat hari ini. Satu renungannya adalah bagaimana sebenarnya kita mendengarkan khotbah firman Tuhan, ya baik di gereja ataupun di rumah. Ya karena bagaimana cara kita mendengarkan firman Tuhan. Kita dengaran atau tidak pada firman, itu akan mempengaruhi hidup kita. Karena ketika kita memalingkan telinga kita atau tidak dengar-dengaran dengan firman, itu sama dengan ketika kita dengar tapi kita kemudian melupakannya, mendengarkannya tidak dengan perhatian, mendengarkan firman tapi tidak melakukan, mendengarkan firman tapi kemudian tidak mengingatnya, yaitu sama dengan memalingkan. Dan ini menjadi satu peringatan yang penting untuk kita. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, siapa yang tidak mendengarkan firman dengan baik, dengan benar dan melakukannya, juga doanya adalah kekejian. Ya, ini sesuatu yang sangat ironis ya, ketika bahkan kita berdoa, ya doa kita yang kita naikkan itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Tuhan. Satu kekejian. Dalam terjemahan lain dijelaskan dengan kalimat yang lebih tegas, Tuhan muak dengan doa kita. Bahkan ketika kita berdoa, ternyata itu menjadi sesuatu yang Tuhan tidak suka. Nah, itu sangat dipengaruhi bagaimana cara kita ketika kita menerima firman Tuhan. Jadi ini satu renungan yang baik sekali untuk kita dengarkan, kita perhatikan dan kita renungkan. Bagaimana sikap kita waktu di gereja mendengarkan firman Tuhan. Apakah kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh? Ya, apakah kita mendengarkan sambil mengantuk? Atau kita mendengarkannya sambil lalu? Atau kita mendengarkannya sambil ngobrol? Atau kita mendengarkannya sambil kita bermain HP? Ya. Cara kita menanggapi firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang Tuhan perhatikan. Oleh sebab itu apa yang kita harus lakukan? Bagaimana supaya kita dapat dengar firman Tuhan dan kemudian juga mendapatkan berkat darinya. Kisah 17 ayat 11 mencatat, ada satu jemaat di kota Berea dan mereka adalah orang-orang yang memberi contoh kita yang baik. Bagaimana kita dapat menanggapi firman Tuhan. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang kita bisa belajar dari mereka. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 17 ayat 11, berkata demikian. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, ada satu contoh yang sangat baik yang kita bisa lihat ya, bagaimana cara kita mendengarkan firman Tuhan. Cara kita supaya kita ketika mendengarkan firman Tuhan juga memperoleh kekuatan dari dalam firman itu sendiri. Orang-orang di Berea ini memberikan kita contoh-contoh yang sangat baik. Ya, bagaimana cara mereka menerima khotbah Paulus yang waktu itu mereka dengarkan. Ya. Ada dua hal yang saya catat. Yang pertama, mereka mendengar dengan kerelaan hati. Ya, hati yang rela itu berarti hatinya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak mencemooh firman Tuhan, tidak keberatan dengan firman Tuhan. Nah, rela hati itu artinya hatinya sudah disiapkan waktu mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini sesuatu hal yang kita juga perlu catat dalam hidup kita. Jadilah anak-anak Tuhan, keluarga GPDI El Shaddai Magelang
yang dengar firman Tuhan dengan rela hati. Bagaimana caranya mendengar dengan rela hati? Siapkan hati kita sebelum kita ke gereja, terutama saat kita akan mendengarkan firman Tuhan di gereja. Anda, Bapak, Ibu, Saudara bisa berdoa sebelum ke gereja. Tuhan, aku mau ke gereja, aku mau memuji-Mu, beri aku hati yang penuh sukacita untuk memuji Tuhan. Saya mau mendengarkan firman, tolong aku untuk bisa mengerti firman-Mu, mengingat firman-Mu, dan melakukannya. Apakah Bapak Ibu juga sudah melakukan hal ini? Kalau sudah dilakukan, terus lakukan itu setiap kali kita mau ibadah. Siapkan hati kita supaya hati kita adalah hati yang rela. Nah, menyiapkannya tentunya dengan mendoakannya. Ya, kemudian kita minta Tuhan menolong kita untuk bisa fokus waktu dengar firman, pikiran kita, perhatian kita tuh tertuju kepada firman. Kedua, kita menyiapkan dengan hati yang rela itu juga dalam artian fisik kita. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan fisik dengan baik. Kenapa? Kalau fisik kita baik, fisik kita sehat, kita tidak mengantuk, tidak terlalu lelah, ya hati kita juga akan menerima dengan sukacita. Di sebelum ibadah, istirahatlah cukup. Ya, tidak tidur terlalu malam di hari Sabtu malam. Sehingga kalau Bapak Ibu memilih ibadah di pagi, di siang, ataupun di sore, kita bisa datang dengan tubuh yang segar, tubuh yang sehat, sehingga kita bisa menerima firman Tuhan dengan sukacita. Ya, mari kita berlatih terima firman dengan rela hati. Siapkan mendengar firman dengan kerelaan hati. Artinya hati yang sukacita, hati yang siap. Sehingga waktu kita dengar firman, yang ada itu adalah kerinduan. Oh ya Tuhan, apa ya yang aku harus belajar? Apa yang Tuhan ingin ya untuk saya lakukan? Itu akan menjadi sesuatu yang membangun kita. Kedua, jemaat di Berea memberikan kita contoh, mereka menyelidiki dengan teliti. Ya, ayat tadi kita baca berkata demikian, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui. Nah Bapak Ibu, apa yang kita bisa belajar? Ternyata mendengarkan firman Tuhan bukan hari Minggu saja. Jemaat di Berea memberi kita contoh. Mereka setiap hari menyelidiki lagi firman yang mereka baca. Jadi mari kita belajar Bapak Ibu untuk kemudian menyelidiki lagi firman Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa menyelidiki firman Tuhan setiap hari? Salah satunya, misalnya waktu Bapak Ibu dengar hari Minggu, ya bisa mencatatnya, kalau bisa mencatat. Atau kalau kita nggak mencatat, di gereja kita sudah ada tayangan yang juga disiarkan live streaming, dan Bapak Ibu bisa juga mengikuti kembali melalui YouTube yang ada. Jadi kita merenungkan, kita mendengarkan lagi firman Tuhan. Kita merenungkan lagi setelah pulang dari ibadah. Oh iya ya, tadi firman Tuhan apa? Sehingga kalau Bapak Ibu pulang, kemudian ada yang bertanya, tadi firmannya apa? Kita nggak bilang apa ya? Oh, atau saya lupa. Itu adalah bagian-bagian yang kita perlu terus latih supaya kita tidak kehilangan berkat dari firman Tuhan itu. Ada beberapa Bapak Ibu yang mungkin mampu mencatat di handphone dengan mengetik beberapa poin-poin, atau kalau nggak mau mengetik poin-poinnya, Bapak Ibu bisa mengambil foto di PPT dan sebagainya. Ya, ada banyak cara yang kita bisa lakukan untuk apa? Menyelidiki dengan teliti. Jadi kita dengar firman itu bukan hanya hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita selidiki firman. Bapak Ibu dengarkan Renungan 79. Pagi dan malam firman itu selalu diberikan. Mengapa? Kita diajak, ayo mari kita baca firman. Kenapa? Saya percaya Tuhan sendiri ya ingin kita jadi keluarga GPDI LCD Magelang yang mengenal Tuhan, mengenal rencananya, sehingga kita dapat terus menjadi seperti yang Dia inginkan. Ya, Bapak Ibu juga dapat kemudian men-sharingkan di Grow. Itu sebabnya Bapak Ibu didorong, mari datang ke Grow. Di Grow kita bisa men-sharingkan, oh iya ya, bagaimana caranya mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu mungkin dengar kesaksian, ya orang-orang yang punya pengalaman, mereka dengar suara Tuhan di hati mereka, di roh mereka, pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Sharing di Grow itu juga akan adalah bagian di mana kita menyelidiki dengan teliti firman Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu menyatakan dirinya, menyatakan kehendaknya, menyatakan kesukaannya melalui firman. Dan kalau kita baca firman itu mengajar kita, ya menyatakan hal-hal yang salah dan harus kita betulkan, bahkan akan memperbaiki kelakuan kita. Kalau kita rela hati terima firman, kalau kita suka menyelidiki firman, perhatikan ayat 11 tadi berkata demikian, orang-orang yang ada di Berea itu lebih baik hatinya daripada orang yang ada di Yahudi. Yang ada orang-orang Yahudi di Tesalonika.
firman yang mereka dengar itu ternyata mengubahkan. Firman yang mereka dengar itu berpengaruh dalam perilaku mereka. Kalau Bapak Ibu suka mendengarkan firman Tuhan, perilaku kita, sikap hidup kita lambat laun akan berubah. Cara kita bicara, cara kita berperilaku, cara kita berpikir akan dipengaruhi oleh firman Tuhan. Sehingga perilaku kita pun akan berubah. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kalau kita mau dengar firman Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan dari dalamnya. Tetapi peringatan hari ini, siapa memalingkan telinga untuk tidak mendengarkan hukum? Kalau kita tidak dengar-dengaran, tidak menghormati firman, tidak menyiapkan hati kita, juga doanya adalah kekejian. Kalau kita tidak dengar-dengaran dengan firman, maka Tuhan pun akan menolak doa kita. Tuhan tidak akan menyukai doa kita. Karena itu hari ini mari kita belajar. Miliki tekad, aku mau jadi anak Tuhan yang suka firman Tuhan. Yang siapkan hati dengar firman Tuhan. Suka meneliti firman Tuhan. Dan mengizinkan diri kita sendiri melakukan firman Tuhan. Sama seperti nasihat dari Imam Eli kepada Samuel kecil. Dalam 1 Samuel 3 ayat 39. Waktu dia dengar suara Tuhan memanggil dia, lalu Eli beri nasihat. Waktu kamu dengar ada suara Tuhan yang memanggil, katakan demikian. Berbicaralah Tuhan karena hamba-Mu ini mendengar. Mari kita juga taruh hal yang sama. Siapkan hati kita setiap kali mau ibadah. Tuhan, aku mau dengar firman-Mu. Doakan, siapkan fisikmu dengan baik supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Lalu selidiki setiap hari. Sharingkan itu, ingat firman Tuhan, ucapkan firman, dengarkan renungan, dan saya percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menikmati sukacita di dalam firman-Nya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, mari sampaikan itu melalui kesaksian Bapak Ibu Saudara ya. Salurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Bapak Ibu jangan ragu, mari sampaikan kesaksian, pujian, dan itu saya percaya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena firman-Mu mengingatkan kembali supaya kami dapat menjadi pribadi yang mendengar firman-Mu dengan baik. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak dengar-dengaran pada firman-Mu. Bahkan kami kadang-kadang memalingkan telinga kami dengan tidak menyiapkan hati kami dengan sungguh mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami datang Tuhan dengan kerinduan yang baru. Tuhan berkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang, seluruh kami untuk mencintai firman-Mu, merindukan firman-Mu, menyiapkan hati kami akan firman-Mu, dan kami juga menyelidiki firman-Mu setiap hari, supaya firman itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan teguh di dalam Engkau, yang dalam pergumulan kami percaya di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada sukacita yang baru, yang dalam kesakitan kami berdoa Tuhan jamah memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang di dalam permasalahan, biarlah mereka menjadi pribadi yang mencari Tuhan dan menemukan hikmat di dalam firman-Mu, di dalam petunjuk-petunjuk-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya kekuatan dari Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Kiranya seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang tetap dalam firman-Mu dan mengetahui kebenaran. Kiranya kebenaran itu akan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.